tergenapi bahwa akan ada di sana ada keledai, pergilah. Kalau kita terjemahkan dari bahasa saya, pergi, di sana ada keledai. Nanti kalau pemiliknya tanya, bilang Tuhan meminjamnya. Nanti jangan dilompatin dulu. Lah, dengerin dulu Bang, dengerin Pak. Kris sudah panjang ngomong, kalau dengerin Anda dulu. bertanya, Tuhan sudah Pak minta Kris, Anda udah panjang bicaranya, dengarkan baik-baik. Dengarkan baik-baik, saudaraku. Kita diskusi baik-baik. Anda harus jujur, dengerin dulu, Anda harus jujur menjawab. Sebelum menyuruh murid-murid, apakah Yesus sudah izin kepada pemiliknya? A, sudah izin, B, belum. Yesus nggak perlu meminta izin. Tidak perlu meminta izin, baik. Tidak perlu meminta izin. Jadi tidak perlu meminta izin. Karena Yesus belum bertemu secara udah cukup, udah dijawab. Oke. Keledai ini milik Yesus atau milik orang lain? Silakan. Secara manusia itu milik orang lain. Terus? Milik orang lain. Ya. Apa hak Yesus mengambil keledai orang tanpa izin? Silakan. Oke. Yesus sudah berkata kan kepada muridnya, kalau pemiliknya di sana ada, katakan Tuhan meminjam. Meminjam. Tuhan baik. Meminjam. Oke. Apakah keledai? Dengerin udah cukup. Cukup. Siapa yang bisa klaim bahwa ini pencurian? Cukup. Oke. Ini dalam hal ini Yesus meminjam. Apakah Yesus berhasil meminjam? A, berhasil, B, tidak. Oke, saya jawab. Kira-kira pemiliknya kasih tidak? Pasti tinggal kasih. Dijawab berhasil meminjam atau tidak? Ya pasti berhasil. Makanya berhasil. Cukup. Cukup, berhasil. Apakah keledai yang dipinjam Yesus itu sudah dikembalikan? A, sudah, B, tidak. Yang pasti sudah dikembalikan. Karena baik, sudah dikembalikan. Mana datanya sudah dikembalikan? Lah, kalau untuk mengembalikan ini bukan sesuatu yang penting. Oh, berarti meminjam keledai orang. Dengerin dulu, dengerin. Izin dulu, dengarkan dulu. Meminjam keledai orang bukan sesuatu yang penting untuk mengembalikannya, betul? Poinnya bukan di situ. Anda tadi barusan ngomong begitu. Oke, saya ikuti permainan Mus. Lanjut. Bukan permainan, ini data. Oke. Yesus berhasil meminjam keledai orang. Kemudian pertanyaannya, apakah keledai sudah dikembalikan? Jawaban Anda, pengembalian keledai orang itu tidak penting. Betul seperti itu? Tidak. Sidang ditutup untuk umum. Selesai. Yang lain silakan. Lu udah jawab, udah jawab. Mengembalikannya tidak penting. Silakan lanjut. Ya udah jangan disimpulkan Mbak, udah itu tadi. Izin saya bertanya kepada Bang Kris ya. Silakan. Baik, Bang Kris ini tolong dijawab dengan jujur ya. Apa tuh? Dijawab dengan jujur pertanyaan saya, karena ini dalam Alkitab juga tertulis. Kalau tidak salah saya di Markus, dan itu pun kutipan dari kitab Taurat, ya, yang bahwa Bani Israel bertanya kepada Yesus, siapakah Tuhan kita? Lalu Yesus menjawab, Tuhan kita itu esa, Tuhan kita itu satu. Kenapa Yesus tidak menjawab bahwa dirinya Tuhan? Lalu datang tiba-tiba Bang Kris mengatakan dirinya Yesus itu Tuhan. Kenapa? Coba. Oke, saya jawab. Yang pertama perlu kita pahami, kenapa Yesus tidak mengatakan bahwa dia Tuhan? Kenapa? Pertama, diam dulu, saya jawab kau ribut. Tiba-tiba datang Bang Kris menganggap dia itu Tuhan, padahal Yesus sendiri tidak berkata bahwa dirinya adalah Tuhan. Coba dijelaskan. Oke, saya jawab. Jadi jangan bantah dulu ya. Tidak boleh ada satu suara pun yang keluar dari mulut kalian. Iya, silakan. Oke. Kenapa Yesus tidak mengatakan bahwa dia adalah Tuhan? Yang pertama, Yesus tahu persis karakter orang Yahudi. Mereka adalah bangsa tegak tengkuk, bangsa yang tidak taat, dan siapapun yang mengaku dia Tuhan pasti akan dihukum mati saat itu pun juga. Itu akan dilempari dengan batu sampai mati. Itu hukum yang berlaku di Israel. Kenapa Yesus tidak terus terang kepada mereka?
hanya kepada orang-orang tertentu yang Tuhan tahu. Makanya Tuhan sampaikan kepada mereka siapa dia. Diam dulu Bang Ali, dia belum kelar. Hormati orang, Anda yang bertanya, kita harus hormati dia menjawab. Jadi ini yang Yesus tidak mau terbuka dengan umat Yahudi karena Yesus tahu siapa mereka sebenarnya. Oke, cukup? Sudah. Oke, jawabannya paling bentar. Jawabannya adalah kalau Yesus berterus terang dia Tuhan, dia takut dianiaya. Kan begitu ya Bang Kris ya? Bukan takut dianiaya. Takut diapain? Takut diapain? Yesus tahu karakter mereka, makanya Yesus tidak mau terbuka. Jadi kalau umpamanya, dengar ya. Umpamanya saat itu, ya, pengakuan Yesus bahwa dia adalah Tuhan. Pada saat itu pun pasti dia akan langsung dihukum mati. Iya, dia takut dihukum mati, udah. Bukan takut dihukum mati, karena prosesnya belum sampai. Yesus belum melakukan mujizat. Stop. Anda udah panjang. Jadi loh, ini semua klarifikasi. Saya klarifikasi baru saya kembalikan Bang Ali. Jawaban Anda adalah kalau Yesus berterus terang dia Tuhan, nggak mungkin karena dia takut dihukum mati. Kan begitu jawaban Anda. Oke? Saya tidak bilang Yesus takut dihukum mati, tidak. Terus kenapa Yesus nggak berterus terang? Apa alasannya? Saya dengar. Saya bilang kebiasaan orang-orang Yahudi itu, siapapun, jangankan Yesus, siapapun yang menganggap dia nabi, dia ini omong Yesus ini yang kita omongin. Kenapa Yesus takut? Yesus tidak takut. Oh, berarti kenapa dia nggak terus terang kalau dia Tuhan? Yesus belum mau terbuka karena belum waktunya. Oh, berarti Yesus merahasiakan ketuhanannya. Dia merahasiakan semuanya. Oke, cukup. Udah dijawab. Yesus merahasiakan ketuhanannya, Bang Ali. Lanjut. Baik. Ini menurut pendapatnya Bang Kris ya. Namun Yesus saat itu sudah menjawab bahwa Tuhan kita itu esa, Tuhan kita satu. Bang Kris mengatakan itu Yesus menjawab tidak mengatakan dirinya Tuhan karena takut ataupun bangsa Israel ini bukan orang baik lah begitu. Ya. Dalam artinya Yesus sudah menjawab, tapi Bang Kris ini menangis jawaban Yesus. Dalam perkara ini siapa yang berbohong? Yesus atau Bang Kris? Dalam hal apanya? Dalam jawaban Yesus itu, Yesus kan sudah menjawab bahwa Tuhan kita satu, Tuhan kita esa. Lalu Bang Kris datang menangkal bahwa pernyataan Yesus itu dengan alasan hanya takut dianiaya oleh orang-orang kaum Yahudi. Yesus berkata bahwa Tuhan itu satu, ya kan? Dijawab dulu. Dalam hal ini siapa yang berbohong? Bang Kris atau Yesus? Begini loh, gini Bang Kris, saya coba entar dulu melalui moderator. Pertanyaannya begini, kalau Yesus itu Tuhan, tapi dia merahasiakan ketuhanannya, waktu Yesus berkata Tuhan itu satu, kepada dirinya kah? Kepada Tuhan yang lain? Itu kira-kira, silakan. Bukan begitu pertanyaannya. Oh, bukan ya? Bukan, pertanyaan saya begini. Yesus di saat ditanya siapakah Tuhan kita, Yesus itu sudah menjawab bahwa Tuhan kita itu esa, Tuhan kita itu satu. Lalu datang Bang Kris membantah perkataan Yesus. Oke, pertanyaannya begini, Bang Kris, diam dulu, belum kelar. Kalau menurut Yesus Tuhan yang esa itu siapa? Di situ silakan. Bertanya lagi. Apakah jawaban Yesus yang benar atau Bang Kris yang berbohong? Oke, silakan Pak Kris. Nah, ini pertanyaan yang tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Sekarang begini. Biarin dulu Bang Ali, dengerin jawabannya, dicatat, dijawab Bang Ali. Gak apa-apa. Dengerin. Pertanyaan itu pertanyaan yang ada nalarnya, bukan asal kayak begini. Saya bilang ini pertanyaan asal-asalan. Yang pasti semua biarin Bang Ali, biarin dulu. Habis ini ke Bang Ali, biarin. Yang pasti semua statement Yesus itu benar bahwa Allah itu esa. Oke, cukup. Jangan dijawab. Ini pertanyaan asal-asalan, jangan dijawab. Jadi saya kembalikan ke Bang Ali. Bang Ali, pertanyaan Anda asal-asalan, jadi nggak perlu dijawab oleh Kris. Bisa dirubah lagi pertanyaannya atau seperti apa penekanan silakan. Oke, begini. Pak Kris diam, ini pertanyaan asal-asalan kok dijawab. Dengar, saya mau meluruskannya begini. Jangan diluruskan pertanyaan orang, biar orangnya sendiri yang mengkantornya. Sebentar. Untuk kita semua pahami, Pak, kita samakan persepsi dulu. Maksud arti dari esa itu apa menurut kalian? Moderator ambil alih, esa itu tunggal satu. Oke, tunggal satu. Ya. Berarti satu aja, single Pak, single ya. Iya. Oke, satu. Berarti tidak harus lebih, ya kan? Ya.
Oke. Kira-kira maksudnya Yesus di dalam firman ini dia berkata bahwa Allah kita Esa itu berarti Allah itu satu gitu. Ya, betul. Oke. Coba kita ke lambangnya kita. Bhinneka Tunggal Ika. Ika itu artinya apa? Ika sama Esa beda. Ika sama Esa beda. Ya, Esa itu kan satu kan? Ya. Ika itu satu apa enggak? Enggak. Berbeda-beda tetapi satu. Nah. Jadi begitu Bang. Apa hubungannya Ika sama Esa? Esa itu bukan merujuk kepada satu pribadi, tapi Esa itu merujuk kepada keesaannya Tuhan. Oke, sekarang pertanyaannya gini Bang Ali. Menurut Yesus, dengerin. Tuhan yang Esa di situ menurut Yesus siapa? Dirinya kah? Atau ada Tuhan yang lain? Secara tidak langsung, itu Yesus merujuk kepada dirinya. Oke, baik. Silakan Bang Ali. Jadi Tuhan yang Esa adalah Yesus katanya di sana. Bang Ali, lanjut. Tapi kan jawaban Yesus tidak begitu. Yesus bilang apa? Yesus itu tidak berbohong. Yesus itu utusan. Dia menjawab dengan tegas bahwa Tuhan kita Esa, Tuhan kita satu. Lalu kenapa datang Bang Kris menganggap dia Tuhan? Oke, dengar. Jadi Yesus yang mengatakan bahwa dia utusan. Itu sebagai manusianya utusan. Sebagai manusia, daging. Kan dia dari surga sebenarnya. Roh. Tetapi ketika dia menjelma menjadi manusia, manusianya itu yang disebut dengan utusan. Tuhan itu bukan jin, bukan iblis. Lah. Tuhan Yesus itu bukan jin, bukan iblis. Dia itu utusan, nggak ada jelma-jelma di situ. Nah, saya mau Anda mau lihat ini di bawah salam ilusi datanya. Oke. Harus Pak Kris, stop dulu Pak Kris. Bang Ali mau ngasih data. Silakan Bang Ali. Iya, Tuhan itu bukan iblis. Yesus itu juga bukan iblis yang bisa menjelma tidak. Kalau Tuhan ya Tuhan, utusan ya utusan. Di situ tegas Yesus menjawab bahwa Tuhan kita satu, Tuhan kita Esa. Lalu kenapa datang Bang Kris mengatakan dia Tuhan? Analoginya bagaimana? Cara memikirkannya bagaimana? Sedangkan orang yang langsung ditanyakan kepada dirinya sendiri menjawab bahwa dia, kita di situ sebagai apa? Oke, saya potong. Mungkin gini Pak Kris. Kata kita di situ menurut Yesus, apakah Yesus termasuk atau tidak? Silakan. Saya nggak paham. Ulang-ulang. Di situ ada Yesus berkata, Tuhan kita Esa. Yesus yang ngomong. Ya. Kata kita itu, apakah Yesus termasuk di situ bertuhan atau tidak? Yesus merujuk kepada dirinya sendiri sebenarnya itu. Kata kita maksudnya apa di situ? Kita itu kan antara Yahudi dengan Yesus. Yesus itu karena dia ngomong kepada orang Yahudi, dia mengatakan kita itu dia. Kris kayaknya nggak kurang paham bahasa Indonesia ya. Bentar dulu. Kayaknya Bang Kris ini, tar dulu Bang Ali. Bang Ali kayaknya Bang Kris ini. Kata Bang Ali. Kata Bang Kris. Bang Ali kayaknya Bang Kris ini tidak ngerti kata kita. Gitu loh. Saya analogikan biar gampang mengerti. Silakan. Saya ngerti kata kita. Karena begini, dengerin dulu nanti biar gampang dipahami. Bang Kris, ayo kita ke pasar. Lalu Bang Kris menjawab, ngapain kita ke pasar? Kata kita itu antara saya dengan Bang Kris. Tidak ada Tuhan di situ. Dipahami? Iya. Berarti penjelasan Yesus itu antara si Yahudi ini dengan dia. Ya. Bahwa Tuhan kita hai Yahudi Esa, Tuhan kita hai Yahudi satu. Ya. Lalu kenapa Bang Kris datang tiba-tiba belakangan menganggap dia itu Tuhan? Itu yang saya pertanyakan. Oke. Sudah. Sudah, silakan dijawab. Oke. Ketika pembahasan orang Yahudi dan Yesus berkata bahwa Tuhan kita Esa itu Yesus datang menjelaskan diri menempatkan dirinya sebagai manusia. Makanya dia tetap berdoa kepada Allah, kepada Bapaknya. Tuh. Dia tetap berdoa kepada Bapaknya karena dia posisinya dia sebagai manusia, bukan sebagai Tuhan saat dia berada di dunia ini. Kodratnya dia, naturnya dia sebagai manusia dan naturnya sebagai Allah. Tetapi selama dia hidup itu sebelum masa penyaliban, dia menempatkan dirinya posisinya sebagai naturnya sebagai manusia. Ya, makanya dia berbicara itu
berbicara kepada orang Yahudi, mengatakan kata kita itu, dia menempatkan dirinya sebagai manusia, bukan menempatkan dirinya sebagai Tuhan. Oke, saya tanggapi. Ya. Boleh? Boleh, silakan. Baik. Bapak itu siapa? Bapak itu adalah Allah. Yahweh. Anak itu siapa? Anak itu adalah Yesus yang terus menjadi daging. Kata Esa itu lari kemana itu? Kalau udah abang bilang begitu, kata Esa itu lari kemana yang diomongin Yesus tadi, kemana larinya? Saya bilang tadi. Dijawab dulu, kata Esa yang dikatakan oleh Yesus tadi larinya kemana itu? Kalau Bapak itu anak itu dia, terus Esa itu kemana larinya? Dan inilah beda pemahaman Esa. Tidak beda, itu bahasa Indonesia yang saya jelaskan. Dulu abang tadi bilangin begini, Bapak itu adalah Allah, anak itu adalah Yesus, putra, oke? Terus Yesus itu siapa? Allah juga. Terus kata Esa tadi siapa? Kemana larinya? Coba. Kan tadi abang bilang itu Yesus berkata begini, Tuhan itu Tuhan itu satu. Bang Ali Ganteng. Bang Ali Ganteng, boleh saya jawab? Oke. Pertama, untuk kita bisa membedakan pemahaman Esa antara Kristen dan Islam, itu pasti beda. Kalau Anda merujuk kepada tolong dijelaskan apa yang diucapkan Yesus. Tuhan itu Esa, apa itu? Iya, tunggu saya jelaskan dulu, Mas Bro. Come on, cuy. Let me explain it. Oke. Explaining apa? May I explain it? Dijawab dulu itu. Ucapan yang saya akan menjawab dengan penjelasan saya. Oh, ada cleaning service sih di bawah apa? Masa pendeta nggak bisa menjelasin? Tadi Yesus mengatakan bahwa Tuhan itu esa, Tuhan itu satu. Nah, giliran abang menjelasin, ada Bapak, ada Putra, terus selanjutnya. Terus kata esa tadi kemana larinya yang dijelaskan oleh Yesus? Makanya pemahaman Esa di dalam Alkitab itu tidak bisa disamakan dengan pemahaman dalam Alkitab, dalam bahasa. Saya bilang iya. Pemahaman gini, stop dulu. Itu entar dulu, Kis. Dengarkan dulu, dia nggak stop dulu. Dengarin dulu, woi. Arti dalam bahasa Indonesia. Menurut Anda, arti esa di dalam Bible Anda itu pengertiannya apa? Itu dulu, silakan. Santai. Arti esa apa itu? Esa yang Yesus maksudkan di sini. Kalau kita merujuk kepada bahasa Indonesia, kita bisa mengartikan bahwa esa itu memang tunggal. Iya, menurut Anda, menurut Yesus esa itu apa? Yang dimaksudkan dengan Yesus di sini keesaan esa itu bukan karena pribadi yang tunggal itu, tidak. Iya, apa? Esa itu di dalam karakter ilahinya Allah. Esa dalam kemahakuasaannya. Esa dalam kuasanya, kedahsyatannya. Esa dalam hikmatnya. Esa Kris, Anda nggak malu ngomong kayak gitu? Saya nggak malu. Karena ini seperti itu. Terusin. Jadi ngapain saya harus malu menjelaskan keesaan menurut Alkitab, menurut kepercayaan saya. Kan tadi ada kalimat satu lagi. Satu. Tuhan kita satu. Terus jawabannya apa? Coba dijawab, Bang Kris. Tuhan itu satu, yaitu Yesus. Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Yesus tidak mengatakan dirinya Tuhan yang berbohong itu siapa? Anda apa Yesus? Oke, Anda jangan merujuk ke sana ya. Dengarkan. Jangan merujuk. Yesus berkata bahwa aku dan Bapa adalah satu. Ini pribadi yang tidak bisa dipisahkan. Baik Bapa, baik Yesus, baik Roh Kudus, ini pribadi yang tidak dipisahkan. Oke? Bisa dipahami? Nanti saya jelasin. Makanya Yesus berkata ketika muridnya Nathanael bertanya kepada Yesus, tunjukkan Bapa kepada kami. Yesus berkata, Nathanael, tidakkah engkau mengenal aku selama ini aku bersama-sama dengan engkau? Ketika engkau melihat aku, engkau telah melihat Bapa. Jadi Bapa dan Yesus itu adalah satu. Yang membedakan apa? Hanya karena Yesus datang sebagai manusia. Tetapi Yesus datang sebagai manusianya itu
itu representasi dari bapaknya sendiri. Itu maksudnya. Jadi baik Yesus dan Bapa itu adalah satu. Oke, representasi itu ucapannya. Jadi seperti ini, Abang, saya tanya. Tubuhnya Abang namanya Bang Ali, contohnya ya. Oke. Rohnya Bang Ali namanya siapa? Ini pertanyaannya udah ngawur gini. Enggak. Ini aja jelas nih. Enggak. Supaya kita memahami. Sesimpel itu saja untuk memahami Allah, bro. Sesimpel itu memahami keberadaan Allah, bro. Dalam penjelasan apa? Ini penjelasan yang sederhana buat kita. Tidak sederhana, itu udah halusinasi pertanyaan jawabannya. Ini bukan halusinasi. Gini, Bang. Coba Bang Ali dengar. Dengar dulu, saya jelaskan. Ketika Abang mati nanti, itu tubuh Anda itu dikubur di dalam tanah. Iya. Yang sisa apa? Jasad. Jasad. Maksudnya gimana? Coba diulang pertanyaan. Ketika Bang Ali mati, tubuh Anda itu ada di dalam kubur. Betul. Yang tersisa apa? Roh akan kembali kepada sang pencipta. Oke, betul, roh. Yang ada roh kan? Rohnya ya. Abang ini bernama siapa? Mana aku tahu? Tanyalah pada Tuhanku. Jadi Abang, roh Abang itu juga tetap bernamanya Abang Ali. Tidak berarti Abang mati di dunia, Abang lahir terus diberi nama Bapak Ali. Lalu Abang nanti mati di surga, terus dinamakan Mikael. Abang, paham? Ini saya jelasin sedikit ya, dikasih saya waktu ya. Aku dan Bapakku satu. Satu apa itu? Apakah satu fisik? Apakah satu tujuan? Itu yang diperjelaskan, Bang. Bukan larinya ke istilahnya asumsi kemana-mana. Kalau satu misi itu benar. Karena kenapa? Yang disampaikan oleh Yesus itu merupakan firman Tuhan. Yang disampaikan oleh Yesus itu merupakan yang disuruh oleh Tuhan. Itu dikatakan aku dan Bapakku satu. Satu misi, satu tujuan. Bukan berarti satu fisik. Dipahami ya? Itu bahasa Indonesia. Kalau perkataan saya tidak benar, tolong dibawa ke ahli bahasa. Ditanya benar nggak apa itu? Penjelasan saya. Oke, menurut Abang di surga tidak, itu penjelasan menurut bahasa. Enggak gini. Kita samakan persepsi dulu. Di surga itu ada berapa Allah? Satu. Tuhan satu. Ada Tuhan ketiga. Satu. Setuju. Nah, di surga itu hanya ada satu Allah. Dan Allah itu adalah Yesus. Tidak ada di sana. Di surga itu tidak ada Allah yang lain. Yesus sendiri, Yesus berkata, Tuhan itu esa, Tuhan itu satu, Tuhan kita itu satu. Nah, ketika Yesus naik ke surga, kau belajar kembali ke SD aja, Abang dengar. Esa itu apa artinya Esa? Oke, semua dengar. Kalau kita mau kembali ke bahasa Indonesia, pasti semua kita sepakat bahwa Esa itu artinya satu. Tetapi yang dimaksudkan Esa Yesus ini bukan sesuatu yang single. Nah, kau dosa banyak bacot aja kau belajar bahasa Indonesia dulu. Arti Esa itu apa? Itu kau belajar dulu itu. Makanya saya tanya, di surga itu ada berapa Allah? Sepakat Tidak usah kau tanya, kau belajar dulu. Kata Esa dalam bahasa Indonesia itu apa artinya? Itu aja kau belajar dulu. Gak usah terlalu jauh kau. Ya, kalau kita mau kembali ke bahasa Indonesia, mengartikan Esa itu ya pasti satu. Nah, itu pintar. Tadi dungu kau. Saya tanya. Saya juga tanya, Bhinneka Tunggal Ika, Kalau mengatakan Esa itu satu, kenapa Yesus bilang Tuhan kita adalah Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Berarti Tuhan itu satu. Kita. Apakah Yesus berkata bahwa Tuhan itu satu? Bentar. Kau belajar dulu apa arti kita dalam bahasa Indonesia, ya? Jadi biar kau tidak terlalu jauh, terlalu tinggi kau berangan-angan. Nah, sekarang gini.
Kita kan Yesus bilang Esa, ya kan, dan teman-teman semua bilang Esa itu berarti satu. Jangan maksa, Bang, udah. Yesus bilang bukan, Tuhan saya ikuti itu permainanmu. Allah kita. Tuhan itu Esa, titik. Udah, nggak usah kata. Oke, sorry, I'm following you. Oke. Ketika di kejadian satu, kau ini manusia apa binatang sih kau ini? Hah? Coba Anda juga berkata, Anda manusia atau binatang? Jangan begitu, jangan begitu. Nggak boleh. Aku manusia. Kalau kau manusia, kau dengarkan perkataan, kau paham. Esa itu apa? Yeah? You don't need to drive me to that sentence. No. Esa itu You don't apa? need to drive me to that sentence. If you say I'm a human being or I'm an animal, kau malu pakai bahasa Indonesia? you just go to the mirror and check out yourself. Look at the mirror, your face. Esa itu apa? Yourself. Are you a human being or are you an animal? Esa itu apa? Hey, come on. Ayo, aku jawab. Come on, jawab. Esa itu apa? Jangan menghina, bro. Esa itu apa? Kau Aku tidak menghina Anda. menghina Nabi Ibrahim boleh. Aku hina kau tidak boleh. Oh, di mana saya bilang saya menghina Abraham? Jangan gugup, minum dulu. Jangan gugup, minum dulu. Kau menghina Nabi Ibrahim bisa. I never blame Abraham because I really know who Abraham was. Kau bilang Ibrahim telah melanggar perintah Tuhan Allah. Aku tanya ayatnya, kau bilang nggak ada tertulis. Gimana itu? Bukan menghina itu. Orang pintar dan berlogika sudah bisa tahu ketika Abraham mengambil Hagar menjadi istri, itu Abraham. Itu asumsi gereja. Itu pintar-pintar menurut versi gereja, bos. Bukan versi manusia. Dia bisa bukan versi Tuhan. mencerna semua dengan baik. Itu orang pintar. Bukan dia hanya berdasarkan Esa itu apa? No. Esa itu apa? Kami Esa itu apa? Di Kristen, iman Kristen tuh diajarkan untuk menyelidiki firman Tuhan. Esa itu apa? Jadi gini, satu hal yang perlu kalian tahu. Esa itu apa? Dalam artian apa? Tuh kan pura-pura dulu kan dia. What does Esa mean in English, in Indonesian language? Bahasa Indonesia. According to bahasa Indonesia, Esa means one. Esa itu apa? Understand that? And I asking you. Esa means one. Oke, satu. Kalau kau paham itu satu, ketika Yesus mengatakan Tuhan Allah kita satu, kenapa kau bilang Tuhan kita dua ada tiga? You answer my question. Now you answer my question. Nggak usah kau berjaya pakai bahasa Inggris. Pakai bahasa Inggris. You answer my question. What is the meaning of Ika? Bineka Tunggal Ika. What does that mean? Ika mean? Dijawab. Ika itu nggak sama dengan Esa, bos. Kau nggak dengar tadi pembahasan makanya. I really understand that. I do understand that. Jangan tutup kupingmu. Saya tanya Anda. Pasang kupingmu. Oke. Dengan Bineka Tunggal Ika, Bang Kris. Ika dalam bahasa Indonesia itu artinya apa? Ngaco. Dipahami pula Esa sama-sama dengan Ika. Anda bertanya sama saya, arti Esa dalam bahasa Indonesia apa? Oke, saya sudah jawab. Kau belajar dulu, kau kembali ke SD dulu ya. Kau lepaskan dulu tamu itu. Kebanyakan makan duit haram kau. Come on, bro. Nah, ini juga makan duit haram kau. Ada fitnah. That's no good. Nah, makanya kalau kau tidak mau difitnah, jangan kau fitnah Nabi Ibrahim. Abraham kau fitnah dia melanggar perintah Tuhan, boleh. Aku fitnah kau tidak boleh. Emang kau lebih mulia dari Abraham? Anda cebok dulu, sikat gigi dulu, mulut Anda bau. Oke, Dioprat, you listen to me ya. Anda bertanya. It's my turn to talk. You a liar, man. It's my turn to talk. No. It's not your turn. It's my turn to talk, not you talk. Begaya. Kau kira aku nggak bisa bahasa Inggris? Aku bisa bahasa Inggris, tapi aku berbahasa Indonesia. Teman-teman paham, teredukasi. Kau soal kau di sini. Nggak usah I like that. Banyak gaya. I like that. So you really speak English? Okay. Sekarang gantian. Aku bisa bahasa Inggris. Kau bisa bahasa Inggris. Sekarang gantian.
أتتكلم باللغة العربية. أنا أريد أن أسألك بسؤال ممكن؟ Oh, that you speak Arabic. I don't understand Arabic. Nah, makanya beda kan? Aku bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Indo, bisa bahasa Arab. Kau cuma bisa bahasa Inggris, cuma bisa bahasa Indonesia. Itu pun masih ngawur. Makanya kau belajar dulu. Belajar dulu kau. Okay, this is awal fadao. Obo omong baik-baik. Udah lah kau. Faiki ya. Oh, mamheleal. Halo. Makan dulu kau panadol itu. Pening sudah kepalamu itu. Okay, you understand what I'm talking about? Just I talk about. Minum dulu kau. Jangan kau ngomong kau di situ. So if you speak English, okay, let's talk in English. Alah, nggak usah kau banyak gaya tuh. English. Gaya aja kau. Bahasa Indonesia aja kau makan panadol nggak bisa. I used to stay in Australia, so I can speak English. You know? Yeah. If you're gonna speak English, let's talk in English. You punya rumah, I talk, you know? Yeah. Yeah, I talk. Don't play ya. You don't play to me ya. Don't play to me because my play you play. So let's back to the topic. Let's back to the topic. Let's back to the laptop. Ya, kalau mau diskusi ya pakailah bahasa yang kita pahami masing-masing gitu. Ya, enggak. Itu hanya intermezzo saja untuk membuat suasana lebih cair lah. Tapi enggak masalah. Ya. Oke, kita balik lagi. Kita berdiskusi yang enak saja lah. Tidak mengerti bahasa Inggris masalah. Bang, siapa nih Bang Chris? Kau di mana? Di Jakarta kah? Saya di Kupang. Nah, kalau kau di Jakarta, Bang, kalau kau diskusi sama aku di Jakarta nih, Bang, aku bawa kau makan di hotel yang paling mewah di Jakarta ini. Kita diskusi yang enak, Bang. Sayangnya kau di Jakarta. Enak sebenarnya diskusi yang Muslim, tapi yang penting diskusinya itu pakai akal yang sehat. Jangan kau muter-muter, Bang. Kalau muter-muter, Bang, sambil makan kita, Bang, sambil makan kita, Bang. Jadi nggak enak itu makanan, Bang, kalau Bang muter-muter. Ya, gini, Bang. Kita ini boleh tensi tinggi, but saya tetap mengasihi kalian semua. Saya tidak membenci, saya tidak marah. Gini Bang Chris ya, aku memang kalau nada saya naik saya membenci kalian. No. Ya memang gitu. Aku intinya begini, Bang. Aku kalau berdiskusi, tanya semua teman-teman di sini. Aku kalau berdiskusi memang seperti itu nadaku. Apalagi berdiskusi dengan teman-teman Kristen. Karena memang yang kita bahas ini adalah tentang keyakinan kita, dan itu harus berlandaskan dalil. Ya, dalilnya Abang ada Bibelnya Abang. Aku punya dalil dari Al-Quran dan hadis. Jadi kalau kita berbicara itu insya Allah, Bang, aku yakin akan teredukasi kawan-kawan di sini. Ya. Teredukasi. Tapi kalau Abang mutar sana, mutar sini, Abang bilang Abraham melanggar perintah Tuhan, padahal nggak ada dalilnya tertulis, Abang akuin. Kemudian Abang mengatakan Esa itu begini dan begitu. Jadi akhirnya apa, Bang? Yang tadinya enak, Bang, jadi nggak enak. Benar. Kacau balau semua kan? Iya lah, kacau gara-gara Abang itu kacaunya. Ya udahlah, aku pamit dulu lah. Ini aku udah sampai kantor nih, Bang. Udah telepon aku oleh atasanku nih. Ya. Oke, baik. Nanti kita nyambung lagi. Oke, assalamualaikum Bang Jago. Apa kabar, Bang? Waalaikumsalam. Oke, sorry teman-teman. Kalau saya juga mungkin ada kata-kata saya yang terkesan kasar, saya juga minta maaf. Tapi saya jujur, saya juga mengasihi saudaraku yang Islam. Karena saya juga punya nenek itu menikah dengan orang Islam. Saya juga punya sahabat, saudara-saudara banyak Islam. Jadi kalau umpamanya kita berdiskusi ini, kalau ada tensi-tensi, ya itu hal biasa lah. Hal yang berbeda itu hal biasa. Silakan lanjut dengan Bang Jago saja. Jadi saya juga minta dimaafkan, saya juga mau pamit, saya lagi ada kerjaan. Mana, Bang? Ini masih baru ini pembukaannya. Bentar, saya juga masih ada kerjaan ini. Ini udah jam 1, saya juga belum makan siang loh. I'm understand, Bang Chris. Oce. Oke, nanti saya nimbrung lagi kalau saya ini semua selesai ya. Oke, Bang Chris. Okay, I love you all my friend. In English, siap. Eta. Yes. Jujur, saya mengasihi kalian semua. Saya mengasihi semua teman-teman di sini. Kita adalah saudara. Oke? Jadi, I really do sorry kalau ada yang menyakiti dari kata-kata saya minta dimaafkan. Oke? Santuy Bang Chris, aman Bang Chris. Oke, siap. Oke, saya pamit dulu ya. Siap Bang Chris. Oke, di bawah ini masa 150 orang tidak ada yang mau naik. Oke teman-teman, ya beginilah kualitas pendeta diskusi. Semua
Oke, inilah diskusi ya pendeta kayak gini. Mau diapa lagi ya teman-teman? Nikmati aja apa adanya. Sekelas pendeta begini gimana jemaatnya ya? Makasih, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.